Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Perbankan di Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri Faisal Tololiu, ada Ramadan Bukhari, Siti Mulyani, dan Maimunah. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Aspek-aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perbankan syariah. Asal mula perbankan berasal dari Eropa. Sejalan dengan berkembangnya daerah jajahan hingga menyebar ke Asia Barat. Pada bulan Desember tahun 1970, terlaksana sebuah sidang yang dilaksanakan oleh Organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI, yang dilaksanakan di Karachi, Pakistan. Di situ mereka membahas tentang pendirian bank syariah. Dari delegasi Mesir mengajukan proposal tentang pendirian bank syariah. Kemudian pasca tahun 1990, Bank Muamalat menjadi bank pertama dengan basis syariah di Indonesia. Berhasil berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dilahirkan, yang memberikan pendirian bank dengan prinsip syariah secara sepenuhnya. BMI tersebut akhirnya dilahirkan dari bentuk tim kerja perbankan, yaitu MUI. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah perbankan syariah. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maimunah, NIM 22112079. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh pemakala pertama, yaitu Faisal Tololiu. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum perbankan syariah. Di Indonesia memiliki dua landasan sumber hukum, yaitu sumber hukum Islam dan sumber hukum positif. Sumber hukum Islam itu meliputi dalil hukum yang telah disepakati, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan sumber hukum yang utama yaitu ada Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan merupakan sumber hukum yang komprehensif yang tak terbantahkan dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ketentuan yang lebih spesifik mengenai bank syariah, sehingga di sini penulis memberikan contoh landasan hukum dari prinsip tolong-menolong atau kerjasama, serta ayat yang berkaitan dengan riba, yang sangat berkaitan dengan operasional bank syariah yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah, maka harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Sumber hukum kedua itu ada hadis. Ada sejumlah hadis Nabi SAW yang melarang praktik riba, antara lain dari Jabir radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah mengutuk pemakan riba yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba, dan saksi-saksinya. Hadis ini menjelaskan tentang pelarangan atau pelanggaran riba, sehingga Rasulullah melaknat orang yang ikut serta akad riba. Yang ketiga itu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama Islam yang menentukan suatu masalah yang belum ada hukumnya, seperti penegasan pengajaran sistem bunga oleh para ulama. Abu Zahra Abul Ala Al-Madudi yang berpendapat bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan muamalah dengan bank konvensional. Selanjutnya ada hukum positif, yaitu yang pertama ada undang-undang.
yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan konsep perbankan syariah yang memperkenankan dual banking system dengan bank konvensional boleh membuka unit usaha syariah dalam rangka menolong perbankan syariah. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberi kewenangan pada Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter berdasarkan sistem syariah. Selanjutnya ada Peraturan Bank Indonesia. Kedudukan PBI dalam sistem peraturan undang-undang merupakan bentuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia merupakan peraturan yang dibentuk lembaga negara yang mempunyai kekuatan mengikat terkait kebijakan di bidang perbankan. Yang ketiga itu ada Peraturan OJK, merupakan peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner mengikat secara umum. Yang ketiga itu ada Fatwa DSN MUI. Secara yuridis sosiologis, Fatwa DSN MUI merupakan perangkat aturan yang tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum. Namun, di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi regulator BI agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa ditransformasikan sebagai prinsip syariah dalam muatan peraturan undang-undang. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Prinsip atau standar perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut garis besarnya ada 3, yaitu pertama, prinsip kehati-hatian pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Salah satu misi perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, prinsip akad pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah implementasi. Kegiatan himpunan dana, kegiatan penyerahan dana, dan jasa bank. Ketiga, operasional bank dalam Islam berbagai amanah sebagai pengelola investasi atas dana, sebagai jasa lalu lintas pembayaran, dan terakhir sebagai jasa pengelolaan fungsi sosial. Perkenalkan, nama saya Ramlan Buhari, NIM 22112105. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya Siti. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah di berbagai negara. Pertama, aset perbankan syariah internasional telah melampaui USD 778 miliar pada tahun 2014 dan CAGR Compound Annual Growth Rate, yaitu laju pertumbuhan majemuk tahunan 17% antara 2009 dan 2013. Kedua, gairah pasar syariah di wilayah Teluk memberikan gambaran yang kuat untuk masa depan keuangan Islam. Perbankan syariah menunjukkan tingkat pertumbuhan 2 kali lipat dari perbankan konvensional. Yang ketiga, sukuk atau obligasi syariah telah mengalami perlambatan karena harga minyak yang rendah dan kemungkinan kenaikan suku bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit pula investor yang tertarik pada sukuk sehingga ekonomi regional seperti UEA dan Arab Saudi memiliki mata uang yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 secara filosofis yuridis telah memenuhi tuntunan rasa keadilan dan kepastian hukum pencarian keadilan, terutama menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah pada tataran politik hukum. Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 masih menyisakan pekerjaan rumah di antara tahap yuridis, tahap kelembagaan, dan tahap mekanik.
Implementasi penyelesaian sengketa ekonomi bisnis syariah pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Agama adalah sangat relevan dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum undang-undang perbankan syariah antara lain menyangkut kurangnya sumber daya manusia. Itulah materi dari kami kelompok 2. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.